10 ini kalau Anda rekap, Anda pindahin, kan pertanyaan sama. Ya. Nah, pertanyaan sama, ya, dia akan menghasilkan satu yang namanya worksheet pengolahan data. Jadi dari 30 kuesioner ini kalau Anda rekap, Anda jangan baca kuesioner lagi setelah direkap. Ada yang jawab 5, ada yang jawab 4, gitu kan, beda-beda kan? Ya. Nah, kuesioner kan tahu semua kan, kuesioner daftar pertanyaan yang sesuai dengan indikator indikator dari variabel penelitian. Ya, indikator pertanyaan. Kan variabel, kemudian ada dimensi, nanti Anda juga kepakai di skripsi. Variabel itu dibagi dimensi, dimensi itu dibagi menjadi indikator. Itu kalau penelitian-penelitian nanti ada di bab 3 di skripsi Anda. Nah, indikator ini pas sama dengan bentuk dari kuesioner yang Anda susun. Nggak boleh beda. Karena itulah butir-butir pertanyaan. Nah, butir pertanyaan tadi kalau berapa banyak terserah. Ya, boleh dikembangkan sendiri. Nah, kemudian kuesioner katakan ada 30, Bapak contohin tadi ya. Direkap. Ada yang jawab 5, ada yang jawab 4, ada yang jawab 3, ada yang jawab 2, dan 1 gitu kan. Setelah direkap, itu namanya worksheet pengolahan data. Nah, silakan terus ke atas. Ke bawah. Nah, terus saya lihatin dulu ini, terus, sampai kita ketemu worksheet-nya. Nah, ini dia. Nah, ini worksheet pengolahan data. Jadi maksudnya apa? Saya nyontohnya 30. Karena kalau dibuka di sini kepanjangan. Dicontohin 10 aja. Gitu ya. Jadi objeknya ada 12. Pertanyaannya ada 10. Ini boleh banyak. Lebar ke sana juga boleh ya. Ini kan Bapak contohin doang karena terbatasnya halaman. Ya, jadi 10 dan objeknya atau respondennya 12. Gitu ya. Ini worksheet, jangan salah. Setelah dikumpulkan, Anda nggak baca kuesioner lagi. Tadi Bapak contohnya ada 30 kan? Nggak baca lagi, karena udah dipindahin. Ini dia nih. Objek 1, pertanyaan 1, dia jawab 3. 3 itu apa? Netral kan? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, nomor 2 menjawab setuju, 4. Nah, nggak ada yang jawab sangat setuju nih. Ya. Ya, terus dan seterusnya. Nah, ini objeknya. Ada 12 responden. Kalau Bapak contoh 30 berarti 30 ke bawah ya. Pertanyaannya tergantung pertanyaan dong. Ke kanan ya. Oke. Nah, sekarang yang dimaksud validitas apa? Kita melihat skor itemnya. Ya. Jadi pertanyaan 1, ini Anda udah bisa ngitung korelasi di statistik, udah belajar kan? Tarik ke atas, Farhan. Rumus tadi, rumus korelasi Spearman. Nah ini dia. Ini koefisien korelasi. Nah, Anda udah belajar di statistik nyari R. Nah, kalau mau dicontohin, monggo contohin 1, biar melompat. Semua udah siap kalkulator sama itu? Kalkulator sama kertas. Miranda, Sufki, Dimas, Devani, Taufik udah ya? Salsabila. Nah, kalau sudah, lari ke worksheet tadi. Nah, yang dikorelasikan adalah semua butir ini nih. 1, 3, 4 untuk skor item ya. 1 bawah ya. Nih, panah Bapak kelihatan ya? Kelihatan kan? Ini panah penunjuk Bapak nggak kelihatan ya? Oh enggak ya? Oh gitu. Oh ya udah. Nih skor item 1 ke bawah. 3, 4, 2, 3, 3 terus ke bawah ya. Itu diadu korelasinya dengan skor total. Jadi antara 1 ini dengan total.
Nah, Anda udah bisa ngitung korelasi dulu. Nah, korelasiin. Nah, ini makan waktu lama ya. Nggak bisa apa terangin di sini. Di rumah dikutak-kutik, monggo, silakan. Terus ke bawah, saya ulang, taruh. Kemudian, ini kok apa nih? Ada yang ganggu nih. Ada. Oke, yang kedua, begitu lagi. 2, skor item 2 terus dengan total. Oh, kolom ya, baris kan menyilang gini ya. Kalau kolom kan ke bawah ya. Nah, 1 dengan total, 2 dengan total, 3 dengan total, 4 dengan total. Semua sampai bawah, cari korelasinya. Maka diperoleh terus ke bawah. Terus ke bawah, Farhan. Nah, ini dengan komputer dihitung. Nah, ini dia. Item 1. Tuh. Persen korelasi adalah 0,634 ini. Angka 6 nih ya. 634. Hah? 5 ya? 534. Ya. 56. Ya. Nah, kemudian ini adalah hasil hitung tadi. Koefisien korelasi dicari. Kalau manual rajin silakan dikotak-kutik. Nah, itu hasilnya adalah 0,534. Nah, butir yang tadi butir 1 setelah direkap dibandingin dengan total ya. Nah, itu diperoleh R-nya 0,534 ya. Nah, kemudian dibandingkan dengan tabel. Silakan tabel paling bawah, paling bawah. Kita nggak tahu sumber-sumber dari mana. Nah, Nah, ini kan butirnya tadi 10. Nah, ini 10 nih. 10 ya. Nah, Anda ambil 10 ini, kemudian two-tail test. Two-tail itu artinya kita nguji untuk kedua arah ya. 0,632. Jadi angkanya adalah 0,632 karena sorry salah. 12 tadi kan? Objeknya 12 ya. 12 bukan 10 ya. Itemnya yang 10. 12 berarti 0,576. Bisa lihat 0,576? Bisa kan? Miranda bisa lihat? 0,576 12. Ini ya. Sofia Agustina bisa lihat? Bisa, Pak. Tahu ya 0,576 ya. Nah, inilah yang merupakan pembanding valid atau tidak. Jadi misalnya butir 1 tadi dengan total dapat kuesionernya 0, ke atas lagi 0,576, ingetin ya. Terus balik lagi. Nah, itu dia. Tadi 576 kan? Nah, ini kan 534. Di bawah 576 enggak? Bawah kan? Nah, kalau di bawah berarti tidak valid. Nah, patokannya apa tabel tadi? Jadi kalau tabelnya 576, berarti yang valid itu kalau di atas 0,576. Nah, butir kedua 706, valid nggak? Tadi kan 576, kan di atasnya. Kalau di atas valid. Bisa tahu jadinya ya, gampang ya. 871 di atas 576, di atas tabel tadi. Nah, tadi tabel ini kan 576. 12, two-tail test 0,576. Nah, itu dia. Bisa lihat? Bisa, Pak. Nah, udah. Berarti kalau di atas 576 berarti valid. Kalau di bawah 576 berarti tidak valid. Nah, lari ke atas lagi. Siapa tadi? Nah, mana yang nggak valid kalau gitu? Yang 534 valid nggak? Nggak. Ini yang kedua? Valid, good. Ini 671. Ini valid semua nih ya. Tuh, 645, 62, 791. Ini 646 ini. Angka 6 bukan 0 ya.
Ini hati-hati nih kalau nggak jelas. 830 valid, 780 valid. Yang tidak valid yang mana? Berarti 910 ya? Iya. 0292 nggak valid. Yang dilihat yang person korelasi ya. Bawahnya kan sign to tell. Tadi kan to tell juga yang 576 kan? Nah, pas. Jadi yang nggak valid itu 9, 10. Ini total nggak? Ya, udah gitu aja. Jadi kalau datanya udah diolah, silakan Anda lihat di bawah tabel apa enggak gitu aja. Oke. Ya, pengolahan data juga Anda udah belajar atau belum? Berbasis komputer udah belajar ya? Statistik berbasis komputer. Sudah kan? Nah, kan jadi tolong diingat. Jadi itu juga harusnya sudah ada. Ya. Jadi membandingkan R tabel dengan R product moment. Kalau di bawah tabel itu berarti tidak valid. Nah, kalau tidak valid diapakan? Saya bilang tadi bisa kuesioner dipertajam, perbaiki dan diulang olahan data ya, diulang ke lapangan. Kan tadi ngumpulin dari 30 kuesioner, ya kan? Ntar Bu. Jadi bisa Farhan ya. Nah, nanti kalau seandainya Anda di penelitian skripsi, Anda bisa uji coba kuesioner itu sekecil mungkin dulu biar nggak repot. Belum apa-apa udah nggak valid itu misalnya ya. Misalnya 30 atau 20 juga udah boleh. Misalnya Anda sampelnya 80, kan banyak tuh, jangan dikumpulin semua dulu. Itu namanya uji kuesioner. Ya, pre-test kuesioner. Itu bisa diuji ke lapangan dulu 15 kayak 20 kayak gitu ya. Ya, atau 10 selama 10-nya acak sih boleh. Gitu ya, paham ya? Nah, kalau udah valid semua baru Anda go ahead untuk 60 responden misalnya, ya. Paham ya? Sampai sini ya. Oke, lanjut. Sekarang ya, boleh ya. One tell to tell-nya saya kira Anda jangan terlalu dalam di sini karena itu melihat kalau one tell itu si peneliti itu udah berkeyakinan bahwa di atas 5% misalnya. Ini kan levelnya 5% kan di atas, baca significant level. Kalau di atas atau di bawah 5%, penelitinya yakin gitu, nah itu bisa menggunakan one tell. Tapi kalau misalnya dia akan kalau lebih besar 5% itu ke kanan, kalau di bawah 5% itu 5% kiri dan kanan. Kalau 5% dibagi 2 kan 2,5 ya. Maksudnya sederhana gini ya, kalau peneliti itu berkeyakinan itu di atas atau di bawah yang dia akan uji, nah itu adalah digunakan one tell. Nah, kalau two tell itu standar. Jadi peneliti itu ragu aja pakai two tell. Bisa di atas, bisa di bawah. Jadi lebih lentur two tell di sini. Dalam hal ini ya. Kalau kasus-kasus lain enggak. Dalam hal ini peneliti confuse atau ragu-ragu gitu pakai two tell. Ya. Jadi di sini boleh bisa saya jawab selalu two tell digunakan. Aduh. Oke, kita lanjut dulu reliabilitas.
Terus. Oh, ini udah tabel. Realitas terus ya, ke atas lagi tadi. Oke. Oh, ada realitas. Terus pelan, pelan. Ada pohon ya. Cukup? Oh iya. Terus ya, lihat ini kan. Terus tadi ya realitas ya. Uji realitas instrumen itu tadi untuk melihat konsistensi alat ukur ya. Nah, sebelum Bapak kemari, yang tadi masih nyelip dikit, itu seringkali orang menggunakan, kenapa menggunakan two tel, dalam prakteknya sering begitu. Jadi melihat dua variabel berpengaruh atau tidak berpengaruh. Kalau X berpengaruh terhadap Y, kita hanya melihat berpengaruh dengan tidak berpengaruh. Kalau tidak itu berarti two tel test. Gitu ya. Jadi seringkali orang menggunakan two tel. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu itu nanti kalau di statistik terutama itu kalau udah belajar statistik itu bisa melihat misalnya peneliti berkeyakinan bahwa rata-rata pengeluaran orang lebih besar dari 400.000 satu bulan misalnya. Oh nggak mungkin lah 400.000 orang sebulan bisa hidup misalnya gitu. Tapi yakin nggak ada yang bisa hidup 400.000 ke bawah. Nah itu adalah one tel. Ya, tapi kalau two tel kita ragu 400.000 apa enggak sih? Nah itu two tel. Itu maksudnya ya. Itu silakan didalami di statistik ya. Oke, realitas tadi. Realitas ini sebetulnya ada tiga cara. Yang pertama adalah namanya split half. Split half itu worksheet tadi nomor-nomor butir kuesionernya ada 10 misalnya, butir-butirnya dipecah ganjil dan genap 1, 3, 5, 7, nah satu lagi 2, 4 gitu ya, itu namanya split half. Nah di sini nggak dibahas. Nah, kemudian yang kedua adalah re-enumeration. Re-enumeration itu artinya kita udah nyatet diulang kembali. Jadi misalnya gini ya, Anda udah penelitian udah dapat hasil, udah dapat worksheet kayak tadi kan. Nah, untuk melihat konsistensinya, datang lagi peneliti ke sana, diulang lagi, sama nggak jawabannya gitu. Nah ini teori ya, teori kan boleh begitu ya. Nah jadi tadi saya ulangi ada split half. Kemudian yang kedua adalah re-enumeration. Enumeration itu artinya pencacahan, ulang. Jadi pencacahan ulang itu banyak juga dilakukan. Tapi tidak praktis kan, udah pergi masa pergi lagi, misalnya gitu ya, masa diulang lagi. Nah, tapi untuk melihat konsistensinya bisa aja, melihat R, koefisiennya R gede juga ya. Nah kemudian yang ketiga adalah alpha Cronbach. Nah ini paling banyak digunakan karena ya praktis lah, ya deskripsi di mana. Silakan itu alpha Cronbach. Ini dia alpha Cronbach. Saya nggak sempat ngerubah ini harusnya K, ya sama aja deh, oke sama ya. K ini adalah N di sini adalah butir-butir kuesioner. Jadi butir kuesioner kalau ada 10 tadi, dengan 10 ya. Nah 10 kurang 1, oh udah. Tadi kan 10, saya contohin worksheet-nya tadi. Ini patokannya worksheet ya, worksheet pengolahan data tadi. Nah terus tarik, nah ini dia. Terus, ini dia. Worksheet ini, patokan kita ya. Ini yang dihitung reliabilitasnya ya. Nah, patokannya dari sini. Jadi K adalah ini 10 jumlah skor item. Tadi N ya.
Ya, enggak dong. N butir kuesioner 10. Ya. Ya. K butir kuesioner. Ya, betul. Nah, kemudian tadi di rumusnya N kurang 1 kan? Nah, ya N kurang 1 berarti 10 kurang 1. Ya. Nah, kemudian dikali, coba Anda tadi, 1 minus, nah deh, 1 minus varian. Nah, ini total dari varian masing-masing. Nah, ini apa maksudnya? Ya. Kok ada yang ganggu nih? Ya, saya. Ya, sigma S kuadrat ini maksudnya varian. Varian apa? Varian itu adalah standar deviasi. Gimana cara Bapak nulis ya? Standar deviasi? Standar deviasi. Tadi cucu saya bilang. Ada hati-hati ya. Nggak boleh lari-lari. Oh, varian dari, nah ngitung varian standar deviasi, ada yang ingat nggak standar deviasi statistik? Ya, standar deviasi. Jadi di sini repotnya kalau nggak offline, Bapak nggak bisa Bapak tulis. Dicatat deh. Standar deviasi adalah akar. Udah ingat mungkin, yang rajin-rajin statistik pasti ingat. Sigma, saya ulangi ya, S sama dengan akar sigma XI kuadrat ya, ya, dikurang sigma XI dalam kurung kuadrat dibagi N. Ya, sigma XI ya, dibagi N dikurang 1. Nah, hitungnya gitu aja. Nah, jadi XI kuadrat itu datanya. Jadi, tolong kembali ke atas coba. Nah, ini dia. Jadi, maksud dari masing-masing itu maksudnya gini. Di skor item 1, 3, 4, 2, terus ya, ke bawah ya. Skor item 1. Nah, 1, 3, 4, 2, terus ke bawah, bagian skor item 1 ya. Nah, itu angka ini Anda cari standar deviasinya. Jadi, kalau masukin ke rumus tadi, akar sigma XI kuadrat itu kan, berarti 3 kuadrat, tambah 4 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, terus ingat ya, ngitung dulu ya. Nah, kalau spesies, kalau dengan pengolahan data gampang ini. Ya. Kemudian dikurangi jumlah, dikuadratin, dibagi 12. Ya. Nah, dibagi lagi akar berapa? Dibagi N dikurang 1. 12 kurang 1. Sebanyak datanya. Udah, itu S1. Itu baru item 1 kan? Yang kedua juga begitu. Nah, kedua cari lagi standar deviasi. Ketiga cari lagi standar deviasi, bla 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 terus. Kalau manual ya. Kalau mau coba di rumah monggo. Keempat cari lagi, dapat standar deviasi. Nah, masing-masing standar deviasi dijumlahkan. Nah, itu dia sigma tadi. Rumus tadi, mana dia? Rumus. Nah, ini dia nih. Tuh. Ya, ini adalah sigma SI kuadrat.
Tapi jangan lupa, ini ada kuadratnya loh. Jadi ini bukan standar deviasi, variannya. Jadi hasil hitungannya jangan ditarik akar. Ya, kalau tarik akar salah. Kita tinggal masukin kemari. Standar deviasi dikuadratin adalah varian. Ini varian nih tuh. Ada kuadratnya kan? Jangan ditarik akar. Jumlah dibagi, nah bawah adalah varian total. Mana yang varian total? Tarik lagi ke layar. Nah, ini dia. Ini total nih. Tuh, 33, 32, 21, 34, plus, terus 21. Cari variannya. Sorry ya. Jadi dari tadi nggak usah tarik akar nih. Yang rumus Bapak tadi nggak pakai akar ya. Karena dibutuhkan nggak pakai akar. Udah. Ini varian berarti 33 kuadrat, tambah 32 kuadrat, tambah 21 kuadrat, tambah 34 kuadrat, terus sampai bawah. Dikurangi jumlahnya, dikuadratin. Dibagi 12. Bagi lagi. 12 kurang 1. Dapat. Nah, udah masukin ke rumus tadi. Nah, itulah alfa Cronbach. Nah, alfa Cronbach patokannya di literatur ada yang 070, ada 060. Bapak tegasin 060 aja. Ya. Jadi kalau di literatur baca 070 pakai 060 aja. Nah, kalau di atas 0,60 itu adalah reliable. Jadi alat ukurnya konsisten di atas 0,60. Kalau hasilnya di bawah 0,60, wah ini Anda repot. Kalau skripsi salah nanti perbaiki lagi kuesionernya, ya, karena tidak reliable. Tapi kalau hasilnya nanti diperoleh di atas 0,60 dikit aja, nggak apa-apa, udah. Lanjut ya. Paham ya? Nah, oke, terus. Nah, udah. Itu aja yang tentang validitas dan reliabilitas. Silakan masuk assignment. Contoh tadi. Yes, ya, sorry. Yes. Nah, ini kok ada ini? Kok ada chi-square di sini ya? Ini mohon maaf takut. Taruh. Ini SMA 11 ya? Ini tolong di drop dulu ya, mohon maaf ini. Nomor 2. Ya, bukan assignment ya. Ya, assignment ini tetap berguna bagi Anda, tapi harus menguasai kalau di statistik itu di kuliah ke 14. Ya. Oh, tapi Anda udah anu nih ya, udah metode riset ya. Nah, ini adalah di statistik kuliah ke-14. Anda ingat lagi nyarinya, kemudian mengujinya. Ini ditampilin untuk iya, ini ya Anda harusnya udah bisa jawab kan, statistik udah lulus. Gitu kan? Ya. Ini kalau mau mendalami silakan aja menjawab ini ya. Tapi untuk kebutuhan TB2 enggak nih. Enggak kita keluarin ya. Jadi silakan aja dikuasain 6 butir kedua. Itu chi-square ya. Statistik yang ke-14. Nah ini dia. Nah, ini sama dengan tadi contohnya kan. 10. Terus ke bawah, Farhan. Oke, tuh sama.
Yang tadi ya. Nah, ini Bapak nggak boleh bocorin nih. Dijawab sendiri aja ya. Seharusnya udah bisa. Ya, seharusnya udah bisa nih. Nah, yang belum ada ngitung sendiri nih. Ya, ini kan nggak ada nih. Satu, nah, ngitung sendiri ya. Koefisien korelasi. Koefisien korelasi. Oh, patokan iya, patokan iya. Tapi yang kosong ini adalah korelasi produk momen dari butir 9 dengan total ya. Hitung sendiri nih koefisien korelasi. Coba di rumah ya. Nah, kemudian ini apa nih? Kosong. Bentar dulu, bentar dulu. Kenapa kosong? Tolong ke atas sebentar deh, maaf. Oh, ini varian ya. Oh, nilai variansi nih tuh. Ya. Nah, nih ingat tuh nilai variansi. Berarti yang Bapak bilang tadi nyari variannya, ini dia nih. Udah dihitung semua, kecuali nomor 8 belum. Coba di rumah ngitung varian ya. Ya, misalnya nggak ketemu, kontak aja ibu lagi ya. Oke, nanti kerombaknya udah gampang ini. Ini dapat ya, ini dapat. Anda cari nanti ini dapat. Nilai ini, saya ulangi ya, ke atas dikit. Nah, nah ini kosong nih, butir 9 kosong nih. Ini adalah koefisien korelasi butir 9 dengan total. Yang lain udah dihitung nih, satu udah, dua udah, 9 belum. Hitung sendiri. Nah, varian butir 8, lihat tuh varian ya. Nah, belum ada, hitung sendiri. Ya, kalau mentok juga tanya ibu ya. Udah, kalau ini udah penuh isinya, baru bisa jawab yang lain. Coba terus ke bawah. Kalau valid nggak valid kan gampang tadi. Ya. Nah, ujilah reliabilitas kuesioner dengan menggunakan metode Alpha-Cronbach. Masukin rumus tadi. R sama dengan K dibagi 1, K min 1 tadi kan. Kurung 1 kurang sigma tadi ya. Jangan lupa. Sudah. Terus hitunglah menggunakan metode. Oh, ini dia yang Bapak sebut ya. Re-enumeration dan metode split half Spearman-Brown. Oh, ini cuma jawab nih, R-nya udah tahu. Oh, ini ngitung indeks reliabilitas yang tadi. Jadi, apa tadi? Mulai dari kuesioner dikumpulin gitu kan. Satu, kuesioner dikumpulin. Habis itu dibikin sampai worksheet. Jadi worksheet, begitu cerita itu. Ya, sampai Anda peroleh tabel tadi kan. Nah, setelah tabel baru dihitung variannya, ceritanya aja. Ya, kan tadi Bapak bilang suruh bayangin kuesioner ada 30 berapa? 60 30 ya. Nah, direkap, nah gitu-gitu. Pertama ini terus kumpulin, habis itu bikin sampai dapat worksheet, worksheet cari variannya gitu-gitu cerita itunya. Ya, ini ceritanya nih. Kalau udah ngerti yang tadi ceritanya bisa ngikutin. Ini, iya, ini berarti reliable apa enggak? Ini udah diketahui konbaknya. Ayo, berapa tadi batasnya? Jadi, Dimas, batasnya berapa tadi? Kalau indeks reliabilitas alfa Cronbach batasnya 0,60. Kalau diperoleh 0,82, reliable apa enggak? Nah, gitu. Gitu aja, tinggal nebak gampang kan? Ini udah gampang. Ini tinggal langkah-langkah teorinya. Satu, saya gini, dua, gitu ya. Nah, apa ini maksud K?
K maksudnya N tadi ya. Ya. Ini harusnya N tadi kalau mau enak diganti K aja. Tapi K yang rumus tadi ya. Itu adalah butir-butir kuesioner. Nah, apa kesimpulannya? Ya, kesimpulan bahwa itu reliable tadi kan. Yang lain kenapa diam aja? Bisa diikuti? Edo? Devani Nur. Ini yang kelihatan di layar. Farhan, kalau ada rekamannya diputar ulangi teman-temannya ya. Ya, biar paham. Ada lagi pertanyaan, silakan. Jangan Farhan di ketua kelas aja nanya ya. Yang lain kok diam-diam aja. Lanjut ke regresi berganda, itu tatap muka. Oh, belum dikasih itu ya? 13 ya? Itu memang. Kuis 11. Coba kuis, sorry. Ini tadi 11 yang ini ya? Karena TB itu sampai kuliah terakhir juga ini masalahnya. Oh, berarti ya udah 11 Maret udah selesai. Udah selesai. Udah, Anda belum. Lanjut deh Farhan. Yang lain mana nih? Kok nggak ada suaranya? Mana yang lain Farhan? Kok nggak satu pun? Nggak kedengaran suara? Ini kenapa nggak satu pun yang dihidupin ya? Ada Tegar, ada Taufik, Sufki, Sofi Putri, Salsabila kan ketua kelas zaman saya nih. Kok diam-diam aja? Salsabila? Iya, Pak. Kok komen dong? Dulu biasanya cukup nyinyir. Biatul. Tanya aja yang nggak jelas. Ricky Isman.
Bapak absen dulu ya. Baik. Susah Farhan nomor 3-nya belum? Iya TB. Bapak belum? Itu dia. Hmm. Ini di materi TB2 itu harus ditampilkan soal, tapi sementara tatap mukanya belum. Jadi sekilas saja deh ya. Nanti Anda bisa belajar juga ya. R square ini adalah koefisien determinasi. Ya. Dicatat coba R square, R kuadrat. R-nya R gede ya. Itu koefisien determinasi. Ini biasanya disajikan dalam persentase. Ini disebut 74,34%. Ya. Artinya ya, kontribusi hubungan antara variabel yang diamati itu sangat erat. Ya. 74,34. Nah, sedangkan R sendiri, R kecil, ini R kecil sebetulnya kalau di output PSS nggak bisa dibedain, ini R gede juga, ini R square. Ini sebetulnya koefisien determinasi, ini R kecil sebetulnya. Tapi di mana-mana juga begini, gitu. Maksudnya R kecil. R kecil itu adalah R tulis ya, sama R kecil ya, sama dengan koefisien korelasi. Ya, sedangkan R gede tadi, R besar itu koefisien determinasi. Determinasi sama dengan R kuadrat kali 100%. Jadi kalau ini 0,74, ini berapa jadinya? Nah gitu aja. Jadi ya, kalau dikuadratin hasilnya 74,34. Ya. Saya ulangin ya. R koefisien determinasi sama dengan R kuadrat kecil kali 100%. Udah. Jadi ini tinggal Anda tarik akar. Oke. Tarik akar dari sini ya. Kemudian ini Anda nggak mungkin juga mengerti dalam waktu cepat karena harus diterangin koefisien regresi berganda ya. Ya, saya kira nggak apa-apa deh dikasih tahu aja. Ya, ini ya, ini jumlah kuadrat. Nah, nanti Anda bakal ketemu juga nanti di materinya nanti. Ini tambah ini sama dengan ini. Ya, regression, variasi dari regresi ditambah variasi residual atau R sama dengan total. Kan kosong dua-duanya kan? Belum ada ya. Nah, ini sum of square dari regression dibagi 4 adalah mean square.
Ini adalah varian dari regresi. 30. Jadi, kosong dibagi 4 sama dengan ini. Jadi, kosongnya berapa jadinya? Nah, coba silakan dikerjakan. Apa-apa, Mam? Dibocorin, Mam? Apa-apa. Dek Farhan, mohon maaf ya. Tolong Anda buka tatap mukanya belum di ini. Anda belum punya tatap muka ke-13 ya? Belum. 13 dari Ibu? Belum ya? Hah? Oh, silakan kalau bisa. Reaksi berganda ya. Ini nggak boleh Bapak bocorin gini. Bapak dilarang, melanggar. Harus beda lah angkanya. Ya, 3. Jalannya bagus, Bu, sekarang. Farhan kalau punya output SPSS juga nggak apa-apa. Dari mana aja. Mudah-mudahan kita bisa kumpul sebelum Ya, yang penting jangan sama. Belum punya ya? Farhan, gini aja deh ya. Farhan dan semua, silakan selain nomor 3 dan nomor 4 Bapak bisa. Nomor 3 pending dulu ya. Ini sama Ibu aja nanti. Pas kuliah Jemit aja lagi ya. Nah, yang ini ya. Khusus yang ini. Terus yang nomor 4 coba ini juga mata kuliah. Oh, tatap muka akhir ini. Nah, ini ya. Nah, ini karena sifat hafalan, Bapak nggak bisa nerangin juga nih. Ya. Hafalan ini di nanti
Nah, teori kamu bisa baca, tapi adanya di tatap muka 14 atau 15 terakhir ini. Cuman ini Kamu nggak bisa baca, nggak boleh dilarang. apa namanya? Ya, nah, kalau mau baca-baca dulu, baca dari internet, monggo-monggo aja ya. Ya. Tapi untuk jawaban sementara, saya kira ya ngandelin internet atau tanya ibu lah, kalau bahannya bisa dikirim duluan juga boleh nggak gitu ya. Ya, saya kira itu aja yang bisa Pak terangin nih. Ya. Ada pertanyaan lagi yang menyangkut yang tadi, silakan. Robiatul biasanya nanya, ini nggak kedengaran suaranya. Cukup ya? Nah, tolong materi apa tadi validitas dan reliabilitas itu kan jelas keluar ya. Nah, tolong dikuasain, nyari korelasinya, kemudian nyari varian tadi, dan dua-duanya diperlukan untuk menjawab. Nyari alfa Cronbach ya. Ada lagi Farhan? Silakan. Ya. Oke. Ya. Jadi kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Silakan nanti detailnya tanya lagi ke Ibu ya. Oke, selamat pagi. Sampai jumpa lagi Bapak ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.